Assalamualaikum. Yuk, dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Di samping keutamaan umum, membaca Al-Quran juga memiliki keutamaan khusus. Keutamaan khusus tersebut tampak dalam surat-surat dan ayat-ayat yang diistimewakan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Namun, kiranya perlu ditambahkan bahwa istilah surat istimewa di sini bukan berarti surat-surat lain tidak istimewa, sebab semua ayat adalah istimewa, berasal dari sumber yang sama, Zat yang Maha Mulia. Namun, melalui ayat-ayat itu Allah menghendaki karunia besar untuk hamba-hamba yang dikehendakinya. Demikian menurut Ibnu Abdil Bar. Keutamaan khusus membaca surat Al-Baqarah diantaranya diungkap dalam riwayat Abu Umamah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bacalah 2 tangkai bunga indah, yakni surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Sebab, keduanya akan datang pada hari kiamat laksana penaung, atau seperti awan pelindung, atau seperti kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya dan membela pembaca keduanya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, sebab di dalamnya terdapat keberkahan. Sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan, para pelaku kebatilan, para ahli sihir, pun tak mampu menembusnya. Hr. Ahmad. Bahkan, dalam tafsir As-Salabi diutamakan sekali membacanya pada malam Jumat. Siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran pada malam Jumat maka pada hari kiamat akan digantikan untuknya sayap-sayap yang terbang membawa keduanya di atas es sirat. Hadis di atas didukung oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Al-Hasan yang menyatakan, ingatlah, keutamaan berikutnya membaca surat Al-Baqarah adalah akan diberi penghormatan berupa mahkota di surga, sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi, siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah, maka dia akan dikenakan mahkota darinya di surga. Termasuk surat istimewa karena surat Al-Baqarah merupakan bongkol Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat kursi. Kapanpun ayat kursi dibaca dalam rumah yang ditempati setan, maka setan tersebut akan keluar, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Sekosong-kosongnya rumah dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari kitabullah. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya setan akan keluar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hr. Ibnu Mubarak. Keutamaan berikutnya membaca surat Al-Baqarah adalah akan diberi penghormatan berupa mahkota di surga, sebagaimana dalam riwayat Ad-Darimi. Siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah, maka dia akan dikenakan mahkota darinya di surga. Termasuk surat istimewa karena surat Al-Baqarah merupakan bongkol Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat kursi. Kapanpun ayat kursi dibaca dalam rumah yang ditempati setan, maka setan tersebut akan keluar, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Segala sesuatu memiliki bongkol, dan bongkol Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat yang menjadi tuannya, ayat-ayat Al-Quran, yakni ayat kursi. Tidaklah ayat itu dibaca di suatu rumah yang di dalamnya terdapat setan kecuali setan itu akan keluar. Hr. Abdur Rozak. Tak hanya di rumah yang dibacakan ayat kursi, keberkahan itu juga dirasakan di rumah-rumah di sekitarnya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tabrani, siapa saja yang membaca ayat kursi setiap usai salat, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian.
Dan siapa saja yang membacanya tatkala mulai berbaring tidur, maka Allah akan memberi keamanan kepada rumahnya, rumah tetangganya, dan rumah-rumah lain di sekitarnya. Hr. At-Tabrani. Sementara dalam riwayat lain disebutkan, orang yang membaca ayat kursi setiap usai sholat fardu, maka kedudukan orang itu seperti orang yang berperang membela para nabi Allah hingga gugur syahid. Hr. Ibnu As-Sunni. Keistimewaan surat Al-Baqarah juga terdapat pada dua ayat yang menjadi penutupnya yang menurut riwayat Ahmad diturunkan dari sebuah gudang dari bawah Ar-Rasy. Secara khusus, keistimewaan dua ayat tersebut juga banyak diungkap dalam banyak riwayat. Sesungguhnya Allah telah menulis kitab 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu, Allah menurunkan dua ayat dan dipakai untuk mengakhiri surat Al-Baqarah. Maka tidaklah dua ayat itu dibaca di suatu rumah selama 3 malam, kemudian setan mendekati rumah tersebut. Hr. Ahmad. Keutamaan lain membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah pada suatu malam adalah dicukupkan pahala menunaikan qiyamul lail pada malam itu. Siapa saja yang membaca akhir surat Al-Baqarah pada suatu malam maka balasan membaca akhir surat itu akan mencukupkan untuknya pahala sholat malam pada malam tersebut. Demikian yang diriwayatkan oleh Abdur Razak. Terakhir, keutamaan membaca ayat-ayat pilihan dalam surat Al-Baqarah pernah dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, siapa saja yang membaca 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka dia dan keluarganya tidak akan didekati pada hari itu oleh setan. Tidak pula didekati oleh sesuatu yang tidak disukainya. Dan tidaklah 2 ayat dibacakan pada orang tunagrahita kecuali akan sadar atas izin Allah. Hr. Ad-Darimi. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara detail. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang cukup dikenal adalah hadits riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan, setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan 1 kebaikan. Abdullah ibn Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Akan tetapi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hr. At-Tirmidzi. Selain itu, ada juga keutamaan membaca Al-Quran lainnya, yaitu 1. Keutamaan mempelajari dan mengajarkan. Saat mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, seseorang akan mendapatkan nilai pahala yang tinggi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hr. Bukhari. 2. Keutamaan menghafal dan pandai membacanya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya maka baginya 2 pahala. Muttafaq alaih. 3. Diberi pahala yang berlimpah. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari. Dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Dijawab,
karena anakmu telah membawa Al-Quran. HR Al-Hakim. 4. Memberi syafaat di akhirat. Ini akan menjadi keutamaan membaca Al-Quran yang berharga bagi umat muslim. Ini sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW saat bersabda, puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. HR Ahmad dan Al-Hakim. 5. Dapat menenteramkan hati. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Qs Rat 28. 6. Dikaruniakan hati yang bercahaya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahayanya di hari kiamat. 7. Memperoleh kedudukan yang tinggi di surga. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada darjat-darjat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan derajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca. HR Ahmad. 8. Pahala seperti bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi. HR Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. 9. Cahaya yang menjadi petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. HR Baihaqi. 10. Menjadi keluarga Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. HR Ahmad dan Ibnu Majah. 11. Yang terbata pun mendapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak, mendapat tempat di surga, bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan masih terbata-bata, dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan 2 pahala. 12. Diberi balasan terbaik. Dari Abu Said, Rasulullah SAW berkata bahwa Allah SWT berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah, keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. HR Baihaqi.